Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para tokoh masyarakat, pengurus Masjid Jami' Sa'adatul Muslimin yang saya hormati, bapak-bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, di antara surah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sering dibaca di pagi hari itu adalah surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ini adalah salah satu dari surahnya yang dibuka dengan perintah tasbih. Kalau Bapak biasa di peringatan Al-Isra wal Mi'raj, ayat yang berbicara tentang peristiwa agung itu juga dengan kata-kata tasbih, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maka kata ulama, semua surah yang di dalamnya ada ayat memerintahkan untuk tasbih itu pasti akan bercerita tentang sesuatu yang agung. Kalau berbicara dalam konteks surah Al-A'la ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Kita diminta untuk bertasbih memuji Allah yang dikatakan maha tinggi. Ketinggiannya itu tidak mungkin dijangkau oleh manusia. Ketinggian apapun dari sekian banyak sifat Allah yang kita pelajari, dari sekian banyak nama Allah yang kita hafal, itu semua menunjukkan kepada ketinggian yang rasanya kita sebagai makhluk itu tidak mampu untuk meniru apa yang menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dalam rahmatnya itu berbeda dengan saya dalam kasih sayangnya. Allah dalam cintanya itu berbeda dengan kecintaan yang kita miliki. Allah ketika merahmati manusia itu tidak pernah memilih dan memilah orangnya. Allah menciptakan awan, awan itu mengayomi semuanya. Ketika ada awan di tengah terik matahari, ada orang di bawah awan ini yang beriman mendapatkan rasa adem karena dipayungi oleh awan. Orang yang tidak beriman pun merasakan hal yang sama. Allah hamparkan tanah di bumi ini. Tanah itu bersedia untuk diinjak oleh orang yang sholat subuh dan oleh orang yang tidak sholat subuh. Apa yang tidak sholat subuh ketika nanti keluar dari rumahnya, bangun kesiangan, dia tidak mendapatkan jalan, oh enggak. Dia buminya tetap Allah hamparkan, langitnya tetap memayungi. Ketika turun hujan, maka semuanya akan merasakan bahagia. Apakah dia orang yang sumurnya kering, yang sumurnya airnya masih banyak, yang beriman dan yang tidak beriman, yang beramal soleh dan bermaksiat, itu mendapatkan semua. Ini menunjukkan bahwa saya tidak mungkin bisa menyamai apa yang dimiliki Allah. Oleh karena itu Allahnya disebut dengan Al-A'la, yang maha tinggi. Ketinggiannya di mana dalam konteks ayat ini? Bapak bisa lihat terusannya. Alladzi khalaqa. Allah itu menciptakan semua
yang dibutuhkan oleh umat manusia itu diciptakan oleh Allah. Diciptakannya ini kata Allah menarik sekali Bapak. Kata Allah, tidak saya ciptakan baik dan tidak saya ciptakan buruk. Tidak saya ciptakan cahaya dan tidak saya ciptakan yang namanya kegelapan. Karena kalau kita lihat misalnya, di dunia ini kan kalau pagi ada terang. Kalau malam ada gelap. Saya ditanya, terangnya dari mana Pak? Dari matahari. Gelapnya dari mana? Kata matahari, karena mataharinya terbenam. Saya keluar dari atmosfer bumi, mataharinya terlihat terus, tapi saya tidak melihat adanya apa ini? Cahaya. Semuanya ada dalam kegelapan. Itu menunjukkan bahwa terang dan gelap itu sebetulnya relatif. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatunya itu, kata Al-Quran, ini bukan soal baik dan buruk dalam pandangan siapapun, tapi alladzi khalaqa fasawwa. Allah ciptakan semua itu dalam kesempurnaannya. Maka Allah Bapak, itu ketika menciptakan apapun, membuat aturan apapun di dunia ini, maka yang diciptakan oleh Allah itu kesempurnaan. Bapak, kalau kita ini kadang-kadang dengan kacamata lahir, itu sering melihat sesuatu itu ada yang baik, sesuatu itu ada yang buruk. Bahkan kita sering mengatakan, gimana nasibmu? Baik. Gimana nasibmu? Buruk. Padahal boleh jadi, kapan kita mengatakan nasib itu baik? Kalau sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu kita. Kapan kita katakan nasib kita buruk? Itu kalau tidak sesuai dengan keinginan kita. Boleh jadi sebenarnya pada apa yang kita katakan sebagai nasib buruk, justru di situ ada kebaikan dan rahmat Allah. Coba Pak, ya kadang-kadang kita kan doa terus, tapi tidak pernah mustajab Pak. Maka kemudian saya tanya, gimana doamu? Buruk, sudah duha, sudah ini gak ada yang dijawab oleh siapa ini? Allah. Tapi kalau kita pikir-pikir, seandainya setiap kita berdoa, Allah menjawab doa kita, rasanya Bapak tidak sholat subuh hari ini. Ya, asal tiap Allahumma langsung Allah apa ini? Allah kabul. Allahumma kaya jadi kaya, Allahumma jadi, tahu-tahu Ridwan Kamil sama Pramono Anung jadi. Rasanya Pak, kalau semua orang doanya Allah jadikan mustajab, lalu kira-kira kapan orang itu bisa belajar tentang apa itu? Kesabaran. Kalau semua yang kita minta dari Allah itu Allah berikan kepada kita, lalu kapan kita bisa belajar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau manusia itu Allah jadikan sama semua, rasanya hidup itu juga tidak akan apa itu? Indah. Ketika kita berkumpul dengan orang kaya, kita jadi punya semangat untuk kerja. Kenapa? Mobilnya bagus, rumahnya mewah. Begitu ngelihat seorang kaya kayak gitu, timbul itu, saya kepengen kerja keras. Kenapa? Saya ingin bahagiakan istri saya, punya perhiasan seperti perhiasannya orang kaya itu. Saya ingin bekerja yang bagus, punya uang. Saya ingin anak-anak saya punya pendidikan yang bagus seperti orang kaya itu. Tapi kalau yang dilihat ini tiap hari Pak, stres sendiri. Iya kan? Kenapa? Karena tidak pernah kita akan merasa apa ini? Kaya. Begitu kita kumpul dengan orang miskin, begitu kita kumpul dengan orang misalnya yang secara fisik itu tidak Allah berikan kesempurnaan, kadang-kadang kita tersadar ternyata kita ini sudah mengambil terlalu banyak dari dunia ini. Lihat, Allah menciptakan itu sebetulnya tidak ada nasib baik, tidak ada nasib buruk. Allah ciptakan itu fasawwa, semuanya pada keindahan, semuanya pada kesempurnaan. Orang kadang-kadang Pak, itu kalau melihat sesuatu, ini yang ini jadi problem dalam hidup, itu melihat selalu aspek kekurangan dan buruknya.
Kita kadang-kadang kalau rajin maulid Pak ya, sore ikut maulid, maghrib baca maulid, malam baca maulid tuh. Hadirinnya banyak, baca maulidnya semangat, tempatnya padat, nggak ada kipas angin ya. Itu begitu pulang, istri kadang-kadang ngomel, bau banget keringetnya bang katanya. Iya kan? Karena apa? Karena kita keringetan terus nih Pak. Orang bertanya, Pak, kenapa Allah itu tidak menciptakan keringat yang wangi? Saya membayangkan Pak, kalau keringat saya wangi, maka tukang minyak wangi di depan Masjid Al-Hawi Condet itu yang panjang dan di pasar Tanah Abang, itu rasanya bangkrut mendadak Pak. Kenapa? Karena minyak wangi, karena keringat saya Pak ini wangi. Alhamdulillah, keringat Bapak itu bau. Bapak tidak pernah sadar Pak, bahwa dari keringat yang bau itu, Bapak menjadi wasilah hidup untuk orang lain. Gara-gara keringatnya bau, maka istrinya tiap hari, apalagi kayak saya, itu bisa ganti baju sehari 3 kali. Kata istri saya, Masya Allah, cucian dibiarin 2 hari, numpuk. Cucian siapa terbanyak? Ternyata saya nomor 1 Pak. Kenapa? Karena subuh ngaji, ini ngaji kadang-kadang ya dikasih makan sama masjid. Makannya ndak hati-hati, sambalnya tumpah ke baju saya. Ya, ada bekasnya, saya taruh di rumah. Istri saya bilang, ya Allah, sehari ganti baju 3 kali. Tapi gara-gara ganti baju 3 kali, istri saya kepikiran nih, capek juga kalau nyuci tiap hari katanya. Terus bawa ke tukang laundry kiloan Pak. Gara-gara keringat saya bau, gara-gara baju saya kotor, ternyata saya menjadi wasilah untuk hidupnya orang banyak. Tukang laundry Pak, laundrynya tiba-tiba laris. Yang asalnya kerja sendirian, nyari apa itu? Pegawai. Bajunya semakin banyak, semakin membutuhkan deterjen yang banyak. Karena butuh sabun, lama-lama ada orang kepikiran, ini di Halim banyak sekali laundry. Kenapa ya? Saya tidak buat pabrik deterjen Pak. Maka buatlah pabrik deterjen. Ketika membangun pabrik, maka semua tukang bangunan itu bersyukur, alhamdulillah ada pekerjaan. Tukang Starling itu, kopi keliling itu, yang biasanya capek, alhamdulillah ada proyek di sini. Iktikaf dia itu, sepedanya diberhentiin, dia dagang di situ, tenang, ndak pakai muter, kopinya laku. Coba Bapak lihat ini, dampaknya secara ekonomi itu luar biasa. Dari mana itu? Dari keringat Bapak yang bau. Bapak lihat tuh, ya kan, panjangnya rambut dengan panjangnya kuku itu beda, ya. Kuku itu seminggu nggak dilihat, itu mulai apa itu? Panjang. Dia cepat sekali panjangnya, dipotong sama Bapak gratis. Bapak bisa bayangin, ya kan? Dan panjangnya kuku itu tidak akan menyeramkan Pak. Tapi panjangnya rambut kalau nggak dicukur lama, gondrong. Orang bertanya, kenapa ya Allah ciptakan itu kok rambut pakai gondrong segala? Tapi kan kita berpikir, alhamdulillah yang gondrong itu rambut. Coba yang gondrong itu gigi, kan sama-sama tumbuh. Saudara ketika ketika bayi kan tidak punya gigi. Giginya apa itu? Tumbuh. Alhamdulillah tumbuhnya gigi itu teratur dan dibatasi panjangnya. Tapi panjangnya rambut itu nggak dibatasi Pak. Orang alhamdulillah rambutnya panjang. Gara-gara rambut panjang, orang Garut punya pekerjaan Pak. Coba lihat itu, semua tukang cukur asgar. Saya pernah tanya sama apa ini tukang cukur itu, Pak, Bapak ini kerja di sini? Iya katanya, ini turunan katanya. Bapak saya juga begitu, paman saya, dia cerita itu. Ya, keluarganya di Jabodetabek itu mungkin dari satu tukang cukur itu ada 20 Pak. Nyukur di Tangerang, di BSD, di selatan, di timur katanya. Saya pikir-pikir, ya Allah, seandainya tukang cukur asgar ini semuanya pulang, mungkin Garut nggak muat Pak itu. Kenapa? Alhamdulillah rambut Bapak
panjang. Orang Garut nggak berdesak-desakan di sana, ada di sini, duitnya dikirim di sana, gara-gara rambutnya bapak panjang. Itu sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Maka di bulan Maulid ini, Pak, kesempurnaan ciptaan Allah itu juga Allah lambangkan pada siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu Allah berikan makarimul akhlak. Nah, kalau baca Simtud Duror itu menjelang akhir itu, walaqad ittasafa Shallallahu Alaihi Wasallam min mahasinil akhlak. Bima tadik. Tadik itu apa ya? Sempit, nggak muat. Apa? Kalau mau ditulis itu ya butunul kutub itu semua kertas dikumpulin sedunia itu nggak cukup, Pak, untuk menulis ketinggian akhlaknya Rasulullah. Akhlak Nabi ini di mana? Ini, Pak. Karena Rasulullah itu Rasul yang terakhir, ajarannya adalah ajaran yang terakhir. Yang terakhir ini, karena tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, maka ajarannya itu menjadi ajaran yang sempurna untuk kemanusiaan pada kesempurnaannya. Kalau Nabi dulu, Pak, itu kan kesempurnaan manusianya itu belum sempurna. Sama dengan kita kan, ya dulu ayah saya itu bilang, kamu tuh kalau nanti jadi orang mau punya karomah, karomahnya karomah ilmu aja. Karomahnya karomah ilmu saja. Saya dulu enggak, kepengennya punya karomah yang jangan ilmu lah. Ya, karomah itu bisa terbang gitu kan. Karomah itu ya saya kepengen khusyuk kelihatannya. Lah iya, Pak. Bapak coba lihat nih. Alladzi khalaqa fasawwa. Kiai sekarang dengan kiai dulu itu beda, Pak. Ya bedanya banyak. Banyak kalau diuraikan ya. Kiai dulu di masjid, kiai sekarang tim sukses, ada yang begitu. Itu nggak usah kita bahas lah di pengajian ini, nggak usah lah ya. Kalau kiai dulu itu rahasianya itu pilihannya itu disimpan, Pak. Ya, kalau sekarang disimpan kata kiai nggak dapat apa-apa, ini kan gitu. Maka dipublikasikan gitu. Sama dulu orang karomah itu, Pak, disimpan, Pak. Sekarang karomah itu dipajang. Padahal kita belajar itu yang suka majang itu calo biasanya kan begitu kan. Lah iya, kalau rumah saya kan enggak saya pajang, Pak. Tapi kalau rumah saya mau dijual, terus saya bilang sama tukang yang biasa, orang yang biasa jadi calonya rumah, Masya Allah, kaget juga kita. Begitu orang lihat, Pak, rumahnya dijual. Lo tahu? Ada, Pak, di TikTok katanya. Ada, Pak, di Instagram. Kok bisa ada rumah saya di situ? Ternyata calo. Kalau untuk menjual sesuatu supaya laku, dia perlu apa ini? Dulu ayah saya bilang, karomah itu karomah ilmu. Karomah yang kayak gitu tuh manfaatnya nggak besar. Saya pikir benar juga ya. Ya, coba, Pak. Kalau saya bisa baca kitab, saya bisa baca kitab nih, bisa ngajar kayak begini. Itu dampaknya sama Bapak besar loh. Kalau saya bisa terbang, dampaknya nggak ada buat Bapak. Ayo, apa manfaatnya saya bisa terbang? Nggak ada. Kalau sebapak ngelihat nih, saya bisa terbang, hujan ndak basah, Bapak mendekat saya, paling saya udah bisa baca, Pak. Pasti minta doa. Cuman satu itu, iya kan, pasti guru doain saya. Padahal Bapak doa sendiri kan bisa. Bahkan boleh jadi kadang-kadang doanya murid sebenarnya yang mustajab itu. Bu, saya sering kok begitu. Ada murid saya itu bilang, guru doain saya ya. Oh iya, saya doakan. Sebulan lagi dia datang. Terima kasih guru. Allah sudah jawab doa guru. Apa yang saya minta dikasih. Saya dalam hati, saya nggak doakan orang ini, lupa malah saya kan ya. Lupa habis dia izin itu, saya cuma ingat parcel sama amplopnya aja gitu. Doanya nggak dikerjakan nih, kiai nakal begitu, Pak ya. Parcelnya diambil, amplopnya disobek, duitnya dikantongin, doain enggak itu. Ya saya pikir-pikir, oh iya ya. Ternyata Allah bisa menjawab kok keinginan orang itu dengan doanya sendiri tanpa apa ini saya. Tapi orang itu tidak mungkin memahami Quran dan hadis kecuali dengan wasilah siapa itu? Guru. Ini bapak-bapak, kalau kita lihat di sini ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikasih kesempurnaannya di sini. Karena manusianya sudah sempurna. Dulu manusianya itu belum sempurna. Dikasih kayak kita ini, ya saya sering cerita kan dari Saadatul Muslimin ini. Saya kan generasi yang dulu kalau guru ndak sholat Jumat itu saya percaya kalau Jumatannya di Mekah.
Tapi hari ini rasanya ada orang Jumatan di Mekah, hilangnya jam 12 siang, itu kayaknya tidak ada orang percaya. Kenapa? Semua orang umroh. Sudah gitu semua orang punya apa ini? Teknologi. Kalau ada orang halim datang ke Jagakarsa, nanya sama Fadil ini, Faiz di mana? Beda makom, kata dia. Maksudnya di Jumatannya di Mekah, kita yang di Jagakarsa di Jakarta. Dulu sami'na wa ata'na. Sekarang terus didengar sama Pak Hermawan. Oh, Faiz lagi ada di Mekah ini. Ustaz Fauzi kebetulan umroh. Langsung ditelepon. Zi, itu guru lagi umroh. Lu temuin ya, habis ini Jumatan dia di Babus Salam. Kata Ustaz Fauzi, Jumatan apa? Di sini masih jam 8 pagi. Imamnya masih tidur, DKM-nya Masjidil Haram masih pulas, itu jam 8 pagi. Lihat Pak. Lihat Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena diutus Pak pada kesempurnaan manusia, maka Nabi itu diberikan berbagai macam akhlak, yang akhlak ini menjadi kunci kebahagiaan kepada siapa ini? Kepada umat manusia. Akhlak itu Pak bukan cuma jujur. Kita ini kadang-kadang memahami akhlak itu cuma apa itu? Jujur, bukan itu Pak. Bukan sekedar itu. Jujur itu akhlak. Cium tangan orang tua itu akhlak. Tapi kadang-kadang kita melupakan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang sempurna, Pak, manusia yang sempurna pada akhlaknya itu akan jauh lebih indah hidupnya dari malaikat yang tidak punya syahwat. Contoh lihat. Nah nih saya mau, ini kan waktunya tidak lama, tapi Bapak ingin saya ceritakan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu fasawwa pada kesempurnaannya. Lihat Pak, posisi Nabi Muhammad terhadap orang yang kafir dan bermaksiat itu berbeda Pak dengan posisi para nabi sebelum Nabi Muhammad, bahkan pada posisinya malaikat itu sendiri Pak. Contoh nih, kita ambil contoh saja. Nabi Nuh Pak. Nabi Nuh itu ulul azmi minar rusul. Nabi yang terkenal dengan kesabarannya. Tapi sabarnya Nabi Nuh itu berbeda dengan sabarnya Nabi Muhammad. Sabarnya Nabi Nuh, sabar Nabi Nuh Pak. Kalau diukur dengan saya, ya jauh. Nabi Nuh itu berdakwah 1000 tahun Pak. Muridnya 50. Bayangin, itu kalau pakai ilmu statistik 1000 bagi 50 itu keluar angka 20. Apa artinya? Ngajar 20 tahun, muridnya 1. Saya kalau ngaji di Saadatul Muslimin 20 tahun, muridnya cuma Ustaz Fauzi doang. Saya mah udah berhenti aja sih. Ngapain ya, mubazir lah. Saya datang dari Jagakarsa, ini kan pakai tenaga. Kalau tenaga seperti ini, jarak seperti itu, bayar tol macet, ngapain? Tiap hari muridnya cuma 1. Tapi Nabi Nuh tuh nggak pernah mikir itu Pak. Dijalani aja tuh ngalir. Tapi 950 tahun mikir. Ini orang-orang kata Nabi Nuh, ya dakwah 950 tahun Pak. Enggak ada ukurannya itu. 950 tahun. Coba Bapak, kalau ada orang hidup 950 tahun, ya kayak apa? Anaknya pasti udah mati Pak. Cucunya, generasinya beda. Ini Nabi Nuh masih ngajar aja. Begitu 950 tahun, Nabi Nuh kan ngomong, ya Rabbi, ya Allah, inni maghlubun fantasir. Ya Allah, kalah saya kayaknya. 1000 tahun muridnya cuma apa ini? 50. Yang saya bertemu tuh orangnya kebangetan. Ngomong lagi Nabi Nuh, Rabbi la tadhar fil ardi minal kafirina dayyaro. Ya Allah, abisin dah ya. Ini nggak ada manfaatnya sisa-sisanya. Maka Bapak bisa lihat kan, yang dibawa sama Nabi Nuh itu orang-orang beriman kelompok-kelompok. Itu kan Bapak tahu kan ceritanya, enggak usah saya ceritakan itu. Begitu Allah perintahkan Nabi Nuh, ya, sudah Nabi Nuh, saya sudah tahu kesabaranmu. Sekarang kata Allah, saya akan turunkan mukjizat untukmu. Apa mukjizatnya? Bikin kapal kan, Pak. Dunia kemudian tenggelam. Sebelum tenggelam, Nabi Nuh diminta. Itu orang-orang yang beriman. Jadi sebenarnya kita ini turunan orang baik semua, Pak.
Ya, cuman kitanya yang tidak baik kan gitu. Kita ini turunan orang baik semua, orang yang diseleksi itu, diseleksi awalnya loh. Nabi Adam, oke. Mungkin ada orang bertanya, gua ini darahnya Qabil apa Habil? Oke. Tapi paling nggak kan Qabil dengan Habil masih anak Nabi kan. Setelah itu kan Qabil sama Habil itu kan dia punya anak macam-macam tuh. Tapi kan ketemu di generasinya siapa itu? Nabi Nuh. Ya, mungkin yang baik ikut Nabi Nuh, yang darah tidak baik ini, ya, mungkin yang kafir-kafir itu. Tapi kan yang baik itu dibawa di kapal, Pak. Jadi sebenarnya kita ini udah proses seleksi, Pak. Memang kita ini kebangetan gitu, ya. Sudah diseleksi kan dzurriyyataman hamalna ma'an Nuh. Kan masuk tuh. Itu Nabi Nuh jasanya besar, Pak. Itu pohon rambutan di bawah satu. Coba waktu itu dibiarin, Pak. Mungkin kita udah nggak lihat rambutan itu. Kenapa? Musnah semuanya itu. Itu sama Nabi Nuh. Dengan kesabarannya Nabi Nuh bilang, ya Allah udahlah, habisin semuanya, jangan kau tinggalkan di muka bumi ini orang yang apa ini, yang tidak beriman kepadamu. Habis semuanya, Pak. Itu dibawa sama Nabi Nuh, sisa-sisanya yang beriman yang nanti berkembang biak, kemudian menurunkan siapa itu? Begitu banyak anak manusia. Itu Nabi Nuh, Pak. Dia sempurna tapi tidak sesempurna Rasulullah. Karena anak keturunan yang jadi baik, yang dilahirkan itu hanya anak keturunan orang-orang yang apa ini? Yang baik. Itu Nabi siapa itu? Nabi Nuh. Satu contoh dulu sebelum saya lanjutkan. Contoh Nabi yang lain. Di dalam Al-Quran itu Allah tegaskan kepada Rasulullah, wala takun kasahibil hud. Nabi, kamu kalau dakwah jangan kayak Nabi yang masuk perut ikan itu. Bapak tahu namanya siapa itu? Yunus. Yang namanya Yunus jangan tersinggung, ya kan? Loh, iya, itu Yunus itu, ya. Itu abaqo kan kata Quran itu. Ini Nabi yang kabur, Pak. Ya. Ini kalau bahasa gampangnya, Bapak jangan salah paham ya. Nabi itu, Pak, kesempurnaannya itu kan nanti pada Nabi siapa itu? Nabi Muhammad. Wa dzannun idz dzahaba mughadiban. Mughadiban itu marah. Ya, abaqo itu lari. Bahasa Betawinya ngambek. Nih. Jadi kalau ada pengurus masjid ngambekan, itu mungkin nabinya yang cocok itu Nabi Yunus. Ya, itu ya betul, Pak. Nabi Yunus itu kan dakwah nih. Dakwah betul itu. Dakwah luar biasa. Tapi masyarakatnya tuh nggak respon. Ya, kita kan sering begitu tuh, Pak. Ya, jangankan sama orang, sama anak. Kita ajarin anak kita 3 kali kagak apal itu kulhu, kabur bapaknya. Emang lu susah nak, bebel katanya. Kan begitu kan? Langsung apa ini bapaknya? Pergi. Ya, itu bapak yang kayak begitu itu mestinya bukan umatnya Rasulullah itu ya. Itu Nabi Yunus, Pak. Kan Nabi Yunus begitu, Pak. Begitu dalam kondisi kayak gitu, Nabi Yunusnya itu pergi, Pak. Pergi ke pantai kan. Dalam keadaan apa ini? Mughadiban. Gua pergi, biarin lo, goblok semua, bodoh semua, baru nyesel ntar katanya. Lah, kata Allah, hati-hati. Begitu kabur, naiknya al-fulkil mashhun, Pak. Nggak milih-milih kapal dia. Yang dinaikin itu kapal yang penuh, Pak. Rupanya kapalnya ini juga kapal yang nahkodanya itu melanggar aturan Dirjen Perhubungan Laut, Pak. Ini kapal itu penuh, Pak. Ya, tonasenya itu melebihi kayak truk itu loh. Ya, saya kemarin ke Riau, Pak. Begitu Riau tuh, masya Allah, jalannya hancur. Karena hancur saya tanya, kok bisa hancur kayak gini? Kata yang nyupir itu, Bapak tahu, truk Hino itu berapa diisi sama sawit? Itu 32 ton. Iya tentu 32 ton lewat di atas aspal. Biar aspalnya halim juga kalau musim hujan truknya berat kayak gitu hancur, Pak. Nah, Nabi Yunus ini naik kapal, Pak. Dia main naik aja. Begitu naik kena ombak nih. Menurut peraturan standar, ini kapal bisa selamat kalau bobot matinya cuma sekian ton. Kata kapten kapalnya, ini kita kelebihan katanya. Terus ya harus ada yang dibuang ke laut. Bapak bisa lihat tuh, Pak. Kadang-kadang kalau kita lihat di YouTube itu, ada bawaan itu terpaksa dibuang. Dibuangnya itu karena bobotnya melebihi kepantasannya. Ada orang ketika kapalnya itu bergoyang-goyang karena ombaknya besar, itu bahkan kontainer, Pak, itu jatuh ke laut itu dibiarkan karena untuk keselamatan apa ini? Kapal. Nabi Yunus itu apes betul, Pak.
Begitu naik, kan begitu kan? Wa dhannun idz dzahaba mughadiban, ya, fadhanna allan naqdira alaihi. Kata Allah, memangnya kalau di dunia itu sempit, lu pikir di laut itu luas? Emangnya kalau pensiun jadi nabi enak? Belum tentu, kata Allah. Jangan lari dari kenyataan. Memangnya kalau keluar rumah, kan gitu. Ya, makanya Bapak tuh kalau ngaji sini tuh saya agak-agak suka ngelucu itu ada tujuannya, Pak. Saya takut Bapak di rumah diomelin bini, di masjid diomelin guru. Wah, ini kan Bapak, Masya Allah, sempit betul hidupnya. Nah, ini jangan ada yang tersinggung, Pak, ya. Nah, ini Bapak nih, kalau saya lihat nih, Nabi Yunus itu kan begitu. Dia ngerasa, ya Allah, stres saya jadi Nabi. Udahlah, saya kabur aja. Dipikir, kalau kabur, bahagia. Enggak. Begitu naik kapal, kapalnya berat, kata kapten kapalnya, ini harus ada yang turun dari kapal. Pertanyaannya siapa? Kaptennya bijaksana, Pak. Diundi aja. Maka semua tiket tuh, kayak kita mau dapat door prize, ya, semua tiket dengan namanya tuh dikumpulin, Pak, di ember. Diaduk-aduk, diambil, Pak. Ya, pokoknya kata kaptennya nih, yang namanya saya ambil, saya tidak tahu nih, campur-campur, keluar nama, kata kaptennya, nyebur di laut. Apes betul, Pak. Diambil Nabi Yunus yang keluar. Jadi Nabi aja bisa apes, apalagi Bapak gitu ya. Jadi tidak usah lah. Jadi manusia itu, wah gua apes banget, Allah nggak sayang. Nabi Yunus juga pernah apes, Pak. Ya kan? Itu Nabi. Bapak ponakan Nabi bukan, ya kan? Turun nggak jelas kan begitu. Itu apes betul, Pak. Begitu diambil sama katanya, Yunus bin Matta, kata Nabi Yunus, ya Allah, cobaan apa lagi ini? Terusir dari tanah, sekarang terusir dari apa ini? Kapal. Kata orang, ya udah, gue nggak mau, gue nih nabi, gue nggak ada urusan. Lo mau nabi kayak apa? Syarat dan ketentuan berlaku, gitu. Syarat dan ketentuan tadi kita udah sepakat kan? Yang namanya keluar nyebur. Ya kata Nabi Yunus, ya Allah, sempit bener hidup. Saya lari dari kampung naik kapal supaya dapat kebahagiaan, malah kebelangsak di sini. Coba, ya, jangan suka lari dari rumah, ya kan? Ini ada masalah di rumah, lari kemana-mana. Bininya ngomel, lari ke warung janda, tambah masalah, gitu loh. Itu inspirasi, Pak. Nabi Yunus tuh lari ke sana, Masya Allah, kebelangsak, Pak. Lompat dia, begitu lompat apes juga ini. Ada ikan mangap, Pak, langsung selancar itu ke perutnya ikan itu. Kata Nabi Yunus, ya Allah, ini zulumatun fauqa zulumati. Saya ada di gelapnya malam. Malam-malam itu kejadiannya. Saya ada di gelapnya malam. Sudah gelapnya malam, ada di gelapnya lautan. Kalau malam tapi ada di Sa'adatul Muslimin kan terang. Ya kan, kenapa? Neonnya banyak. Ini sudah gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Makanya jadi orang tuh jangan suka ngambekan, nanti masuk ke perut ikan, ya. Jadi ustadz ngambekan, jadi Pak RW ngambekan, jadi ketua masjid ngambekan, jadi penceramah ngambekan. Nggak bagus orang ngambekan itu. Lihat, orang suka memaki-maki orang, menghakimi dan menghukumi orang itu juga nggak bagus. Sejarah bilang kan, kita nih tiap 5 tahun tuh, orang yang dulu kita puji sekarang kita maki, orang yang kemarin kita maki sekarang kita puji. Begitu, Pak. Orang banyak di pengadilan agama sering begitu, Pak. Ya, ada orang di pengadilan agama itu menceraikan istri pertamanya, tapi tidak sedikit menceraikan istri keduanya. Kenapa? Kok diceraikan istri keduanya? Waduh, setelah nikah baru tahu, Pak, ternyata istri saya yang pertama tuh jauh lebih baik. Iya, gue bilang juga apa, kan begitu ya. Maka orang tuh nggak usah kayak begitu. Nih lihat, alladzi khalaqa fasawwa. Sempurnanya Nabi Nuh tuh ya begitu. Sempurnanya Nabi Yunus begitu. Coba Nabi Nuh kayak Nabi Muhammad.
Nabi Yunus kayak Nabi Muhammad. Saya kehilangan tema hari ini. Ya, saya mau cerita apa, saudara-saudara? Nabi Muhammad begini-begini. Kata Bapak, nggak usah. Sama, gue semalam belajar sejarah Nabi Nuh. Sama. Oh, kemarin gue baca Nabi Yunus juga begini. Sama. Nah ini Pak, alladzi khalaqa fasawwa. Ketika Nabi Yunus dibuat oleh Allah kayak begitu, itu sempurna betul Allah. Sempurnanya di mana? Saya ceritakan hari ini kepada Bapak sebagai ibrah. Itu manfaatnya. Mengapa keringat saya itu bau? Karena dari keringat yang bau, yang saya ceritakan tadi, ada deterjen, ada laundry, ada sekian banyak orang yang mendapatkan kehidupan gara-gara keringat saya bau. Kenapa Nabi Yunus harus begitu? Sehingga saya bisa bercerita kepada Bapak tentang keistimewaan Rasulullah. Tetapi Nabi Yunus ketika kita ceritakan itu tidak mengurangi kemuliaan beliau sebagai manusia. Coba nih, kalau dipikir-pikir, kan Nabi Yunus itu ketika ngambek nggak maki-maki orang, Pak. Kalau Ustadz ngambek sama masjid, diceritain aib ketua masjidnya. Kenapa Pak Ustadz nggak ngajar di situ? Masya Allah, gue ngajar 20 tahun. Aku mulu tiap hari gitu ya. Ya Allah gitu. Coba nih, ayo kiai yang ngambek-ngambek sama pengurus atau pengurus masjid yang ngambek sama kiai. Itu ngambeknya Pak rame di medsos. Ya, kata ketua masjidnya, gua ngambek nggak usah gua undang lagi. Kenapa? Tiap datang nih kiai lapor mulu. Pesantren airnya mati. Lah kan pesantren dia, ngapa uang masjid gua yang disuruh? Coba ya, itu kalau kita ceritain ngambeknya saya itu lebih parah dari ngambeknya Nabi Yunus. Tetapi Nabi Yunus yang ngambek itu fasawwa, ada kesempurnaannya. Maka Rasulullah Pak kan mengganti itu semua. Mengganti itu semua. Berangkat ke Taif disambit Pak ya. Nabi itu dinistakan. Itu sampai yang gregetan itu bukan Nabi Pak. Yang digregetan itu orang sekitarnya. Kalau bukan orang sekitarnya, malaikat. Nih, maka kata malaikat, Bapak tahu kan ceritanya itu ya. Begitu sampai di Taif ya, Rasulullah itu dilempari Pak oleh orang-orang Taif itu. Malaikat gregetan itu. Turun kan malaikat Jibril bawa malaikat PUPR itu ya, yang punya beko tuh. Kata malaikat PUPR, Jibril, ini gua nggak tahan ini katanya. Masa kekasih Allah digituin? Kata Jibril, yuk kita ngomong Muhammad. Ayo. Ya Rasulullah katanya. Ini punya alat berat nih. Kata malaikat Jibril nih. Ini malaikat PUPR nih katanya. Terus saya angkat ya gunung 2 itu, saya lemparkan kepada masyarakat apa? Itu lihat Rasulullah. Rasulullah itu luar biasa Pak ya. Dalam berdakwah itu pada kesempitannya Nabi itu tidak kehilangan nalarnya. Nabi ini yang nawarin malaikat Pak. Saya kalau yang nawarin malaikat nggak pakai mikir. Ayo coba misalnya nih malaikat rahmat terus turun sama saya. Faiz minta apa? Nggak pakai mikir saya. Ya paling enggak saya dah jadi gubernur ya. Gimana caranya? Ya itu semua pokoknya yang milih suaranya rendah lah ya. Nanti pokoknya masyarakat Jakarta berontak gitu kan. Terus TPS kosong semuanya ya. Terus nanti orang masyarakat teriak lah se-Jakarta Faiz gitu ya. Maka jadi kita makan rahmat ya. Udah begitu hari hanya seorang se-Jakarta dibuat sakit perut Pak. Ya kan? Sama kayak bisa kagak? Bisa. Itu kalau yang minta saya kan begitu. Tapi Nabi Muhammad Pak lihat Pak, diminta sama malaikat loh itu. Malaikat loh yang minta, bukan setan Pak. Muhammad sudahlah, itu orang-orang tidak ada manfaatnya. Saya angkat aja gunung nih, saya balikkan. Tapi Nabi Muhammad Pak, itu dalam kondisi kayak begitu berhadapan dengan makhluk yang suci kayak malaikat, itu sempurna betul Nabi. Nalarnya nggak hilang. Kata Nabi, saya ini harus melampaui malaikat. Malaikat itu sesuci-sucinya pernah bertanya kepada Allah. Ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Kata Allah, saya mau menciptakan manusia.
Manusia itu apa ya Allah? Ada yang jadi presiden, kata Allah. Ada yang jadi menko, ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati. Malaikat tuh ngomong, ya Allah, ngapain nyiptakan itu? Nanti ujung-ujungnya ditangkap KPK kok, kan gitu. Nah, itu malaikat, Pak. Ya, Quran kan begitu. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Ya Allah, ngapain kata malaikat tuh? Ngapain di sini tuh ada banyak tafsirnya, Pak. Ya, ndak saya ceritakan sama bapak-bapak, tapi di antara pendapat yang paling rojih, yang paling unggul, bagaimanapun malaikat tuh tetap bertanya, Pak. Walaupun bertanyanya itu kata mayoritas ulama bertanya sopan, bertanya karena nggak tahu. Ya ada orang yang mengatakan enggak, ini kayaknya mau protes kepada Allah misalnya, itu terserah lah. Tapi sekalipun itu pertanyaan lahir dari ketidaktahuan, tapi malaikat itu pernah mempertanyakan Allah. Padahal ini kan kontradiksi. Ayat yang selanjutnya bilang ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu. Ya, kalau nusabbihu itu kan nggak usah tanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, itu yang jangan tanya. Gimana Nabi cara Isra'nya? Nggak usah. Kenapa? Yang mengisrakan Nabi itu Subhana yang maha hebat. Selesai. Karena Bapak kan kalau mengucapkan Subhanallah, itu kan ada perkara yang hebat, Pak. Kalau ada mendung, angin, ada halilintar, turun hujan, Bapak biasa aja. Kenapa? Emang udah waktunya hujan. Tapi terang kayak begini, panas, nggak ada angin, tahu-tahu turun hujan. Bapak pasti ngomong apa? Subhanallah, panas-panas turun hujan kalau ngaji. Kalau nggak ngaji, buset, mana gue jemur baju di atas, kagak pakai ngasih tahu malaikat, langsung deres. Coba lihat, Pak. Ini kalau kita pikir-pikir, Pak, ya, logikanya Nabi Muhammad tuh luar biasa, sempurna betul. Kata Nabi, nih Pak, kalau dulu kan langsung diorok, itu Nabi karena punya kasih sayang, boleh. Tapi kalau saya melihat, ini kesempurnaannya Rasulullah, Pak. Begitu malaikat nawarin, itu Nabi nggak langsung jawab iya. Kenapa? Karena Nabi itu ingat, malaikat dulu itu pernah mempertanyakan Allah. Malah kenapa sih nyiptakan manusia? Kan manusia itu kerjaannya membuat kerusakan. Kenapa? Jadi malaikat itu nggak tahu jamaah masjid Sa'adatul Muslimin. Yang sebulan sekali subuh-subuh saya repotin, ya kan, suruh dengerin saya ngomong, ya kan, suruh datang ke masjid, diamplopin kagak. Yang enak kan saya, Pak, sebetulnya pagi ini. Datangnya ditunggu. Coba saya tadi telat, ditunggu. Tapi saya datang ke sini, Bapak belum datang, enggak, saya tunggu. Terus kata Pur, tunggu dulu, itu si Anu belum datang, bodoh amat. Dia murid, kata saya. Saya ngajar aja. Kan saya, Pak, yang enak. Nanti pulang, ya saya terbuka aja. Saya diamplopin, Pak. Ya kan, saya ngomong, didengerin. Minuman jangan tanya kualitas, ya. Yang bening 1, yang berwarna 3. Ini saya juga nggak tahu kenapa saya dikasih 3 begini ini. Kalau saya minum semua, ya ini nggak jadi ngaji, Pak. Pasti beser saya. Saya itu sudah lama mau ngomong itu. Dari zaman Pak Hermawan ketua masjid, saya datang ke sini. Ya kok airnya itu 4 mesti, kata saya. Kalau saya minum semua, lah nggak jadi ngaji. Lah iya, Pak. Kalau saya tadi habis asrokol minum ini kopi susu segelas, ya. Begitu mau mulai minum teh manis segelas. Habis itu minum kopi jahe segelas. Ya, Bapak-bapak sebentar ya, saya mau ke toilet dulu. Nggak jadi ngaji saya. Bapak-bapak, yang enak kan saya, Pak. Bukan Bapak kan. Kita lihat nih, logika itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat itu nanya, loh kan nanti manusia itu merusak. Karena malaikat tidak tahu. Ada orang di masjid Sa'adatul Muslimin yang rela datang pagi-pagi di sini. Ada orang mungkin di pojokan di Halim ini yang setia menemani masyarakat. Hanya sekedar ngaji alif, ba, ta, sa. Itu malaikat mungkin tidak tahu. Kata Rasulullah, belajar dari itu, lihat nih, kesempurnaannya Nabi, bahkan tawaran malaikat yang suci pun tidak semuanya diiyakan oleh Rasulullah. Yang ini enggak malaikat. Kenapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bukan bapaknya yang beriman, siapa tahu anaknya. Lihat, itu bapak-bapak saya sampaikan pagi hari ini.
Karena begitulah seharusnya kita memandang hidup. Hidup ini Allah ciptakan pada kesempurnaannya. Kalau Bapak keluar dari masjid nih, misalnya, sekarang kan enggak. Tanggal berapa tadi mau kumpul tadi? 26. Maulid itu? Oh, saya pikir sosialisasi tim sukses, ya kan? Kalau itu biasanya pulang dari masjid tuh ada bawaannya, Pak, ya, sembako apa, amplop kan gitu kan. Nah, mudah-mudahan jangan sampai begitu, ya kan? Maulid, ya kan? Maulid nih. Bapak dapat berkat, ya kan? Nasi kebuli, begitu dibuka boxnya itu, Masya Allah, panitia salah masukin daging. Mestinya daging untuk saya itu dimasukin ya. Itu kan ada cerita, Pak, ya kan? Ada ustadz pulang itu dikasih amplop girang banget, Pak. Tebel rasanya, dimasukin. Begitu dibuka jadwal acara sama surat-surat yang sudah masuk itu ternyata. Ya, ini bapak-bapak, begitu dibuka, Masya Allah, dilirik pahanya ini. Biasanya buat guru nih, panitia salah masukin nih, buat murid dikasih, bapak bawa. Karena saking girangnya di jalanan nggak konsen, Pak. Ya kan, ada batu kepleset, bapak kesandung, kambingnya lompat. Alhamdulillah ada 2 anjing di luar. Kata anjing, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Gua mau masuk masjid takut, namanya gua anjing najis mughalladha, ikut maulid dimaki-maki. Tapi ya Allah, saya kepengen, kata anjing, nyobain dagingnya maulid. Lihat nih, Pak, daging itu Allah jatuhkan buat anjing, terlihat musibah buat bapak, tapi itu cara Allah untuk memberi rahmatnya kepada anjing, dapat barokahnya maulid. Bapak diajarin sabar. Lu tadi maulid karena daging apa karena nabi, ya gitu. Ya, bapak coba lihat. Kalau hidup kayak gitu, stres nggak, Pak? Nggak ada stres itu. Longgar semuanya. Kenapa? Fasawa, sempurna. Ya, kalau orang bisa sempurna, Pak, itu ngalahin malaikat. Malaikat sesempurna sucinya masih nanya sama Allah. Kata malaikat tadi itu kan, ya Allah, itu manusia merusak. Nggak tahu kan malaikat, kalau nanti ada orang yang punya syahwat dunia, yang kepengen kaya, yang kepengen punya jabatan, yang kepengen punya popularitas, tapi itu semua oleh orang tadi bisa dikendalikan untuk lebih memilih ridhonya Allah. Maka pagi hari ini, ya, pada setiap kesempatan kita harus mengambil inspirasi baik dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah maupun pribadi Rasul itu sendiri. Kalaupun hari ini kita tidak bisa mencontoh, tapi paling tidak harus kita ingat, kalau saya belum bisa menjadi baik seperti Nabi, saya berharap menyampaikan ini, ada jamaah yang mungkin bisa menjadi baik seperti apa yang saya sampaikan. Kalau hari ini kita semua tidak bisa seperti itu, kita ajarkan anak-anak kita. Kalau bukan kita, mudah-mudahan anak kita. Kalau bukan anak kita, mudah-mudahan cucu kita. Selama itu turun ke bawah, maka dia tetap menjadi amal jariyah yang pahalanya tetap akan kembali kepada pangkalnya. Siapa? Ya, orang yang merekam sejarah hidup Nabi, orang yang mengingat sejarah hidup Nabi, orang yang mengajarkan sejarah hidup Nabi. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan langkah kaki yang kita gerakkan ke masjid ini menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam rahmat dan ridha Allah fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.